Pernah gak sih kita merenungkan kembali bahwa sebenarnya apa yang terjadi di muka bumi ini yang akhir-akhir ini lagi viral seperti harinya krisis ekologi, ya seperti banjir di Sumatera atau lain sebagainya, itu merupakan hal yang terjadi akibat keterbatasan ilmu yang dilakukan oleh manusia. Mirisnya di sini, manusia tersebut malah menyalahkan bahwa sebenarnya bencana itu adalah kehendak yang dilakukan oleh Tuhan. Padahal sebenarnya ada sebanyak sekali kompleksitas interaksi antara alam dan juga manusia. Alam itu sebenarnya sangat sabar. Dicemberai sedikit, mereka masih bertahan, dirusak sedikit, dia masih bertahan, dan terlihat sangatlah baik-baik saja. Sungai masih mengalir, tanah masih ada, laut masih luas, dan lain sebagainya. Tapi coba kita gunakan pendekatan atau analogi di salah satu ilmu kimia terkait dengan buffer. Sederhananya, buffer adalah suatu larutan yang mana dia itu berfungsi untuk tetap menjaga kadar pH di dalam suatu larutan supaya dia itu tidak berubah. Baik itu intervensi yang dilakukan oleh suatu asam ataupun basa. Di sini pH itu dari larutan buffer tidak berubah kalau misalnya ada intervensi tersebut. Akan tetapi, buffer di sini itu dia memiliki suatu kapasitasnya. Kapasitas yang dia itu menjadi suatu keterbatasan di mana di suatu titik buffer itu tidak bisa menyeimbangkan dari pH-nya itu sendiri. Nah, begitupun dengan alam. Alam ini bekerja seperti halnya buffer. Dia adalah buffer alami yang tersedia di alam ini. Tanah yang mampu menetralkan zat-zat tertentu, sungai yang dapat mengencerkan suatu pencemaran, dan juga laut yang dia itu mampu menyerap dari berbagai zat asing seperti itu. Semua semua ini membuat alam itu terasa kuat dan tahan. Akan tetapi, alam pun memiliki batas kesabarannya, yang nantinya kita memiliki suatu konsekuensi yang disebut dengan keadilan ekologis. Di sini, manusia itu terkadang salah paham. Kita mengiranya alam ini bisa menanggung semuanya. Padahal buffer alam juga memiliki limitnya. Ketika limbah itu terus kita buang, ketika pohon itu terus kita tebang, ketika kita membuka banyak sekali tambang ilegal tanpa kita memperdulikan suatu keseimbangan ekologi, maka lama-kelama ekosistem itu akan rusak. Ini ya bukan karena alam itu remah, tapi ya kapasitas buffernya itu sudah dilampaui seperti itu. Sama seperti larutan buffer di laboratorium yang akhirnya dia bakal gagal untuk mempertahankan pH-nya. Dalam Islam, manusia itu diposisikan sebagai khalifah di muka bumi, bukan pemilik mutlak yang dia itu bebas berbuat apapun terhadap alam. Allah menegaskan dalam salah satu firman-Nya di Quran surat Al-A'raf yang berbunyi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya gitu. Nah, ayat ini sebenarnya mengingatkan bahwa sebenarnya keseimbangan alam berarti melanggar sistem yang sudah Allah tetapkan. Ketika manusia melampaui batasnya, dampak bukan hanya kembali ke alam, tetapi ke manusia itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW itu menegaskan suatu prinsip tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya dunia ini hijau, indah, dan Allah menjadikan kalian sebagai pengelola. Pengelola itu apa? Ya khalifah di dalamnya. Nah, ketika kita secara terang-terangan melakukan eksploitasi, deforestasi dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, maka itu adalah suatu hal yang sebenarnya sangatlah menyesatkan seperti itu. Oleh karena itu, alam di sini itu bukan merupakan tempat sampah yang tanpa batas, tapi alam di sini itu adalah buffer alami yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang mana sebenarnya kita sebagai khalifah di dunia ini adalah untuk mengelola, untuk menjaga. Janganlah kita larut dalam keserakahan, keangkuhan, dan juga kepentingan pribadi di atas kepentingan individu. Karena sesungguhnya keadilan ekologis itu sifatnya nyata.